Pernah merasa ide brilian Anda tidak tersampaikan? Atau terjadi salah paham besar dengan orang terdekat hanya karena beda cara bicara? Anda tidak sendirian. Kita sering lupa bahwa jembatan antara kekacauan dan kesuksesan adalah komunikasi. Saat saya bilang komunikasi, apa yang pertama kali muncul di pikiran Anda? Mungkin seseorang yang pidato di panggung besar, atau seorang rekan kerja yang sangat pandai presentasi. Banyak dari kita terjebak pada persepsi bahwa komunikasi adalah soal pandai bicara. Semakin lancar Anda bicara, semakin baik komunikasi Anda. Padahal, itu pemahaman yang keliru. Atau setidaknya, baru setengahnya saja. Komunikasi pada intinya bukanlah jalan satu arah. Ia adalah proses dua arah. Ini adalah kemampuan untuk mengirim pesan dan kemampuan untuk menerima pesan. Mengirim pesan itu bukan cuma kata-kata yang keluar dari mulut kita. Itu adalah komunikasi verbal. Tapi ada juga komunikasi nonverbal. Nada suara Anda, postur tubuh Anda, bahkan jeda saat Anda berbicara. Itu semua mengirimkan pesan. Dan menerima pesan, nah, ini bagian yang seringkali jadi tantangan terbesar. Menerima pesan bukan sekadar mendengar. Itu adalah mendengar aktif. Ada perbedaan besar antara mendengar untuk membalas dengan mendengar untuk memahami. Jadi, komunikasi adalah jembatan pemahaman. Dan kabar baiknya, ini bukanlah bakat bawaan lahir. Ini adalah skill. Dan sama seperti skill lainnya, ini bisa dipelajari, dilatih, dan terus diasah oleh siapa saja. Termasuk Anda. Mari kita pindah ke arena di mana komunikasi menjadi penentu utama. Dunia profesional. Di tempat kerja, komunikasi bukanlah sekadar tambahan. Ini adalah mata uang Anda. Pikirkan ini, berapa banyak proyek gagal atau tenggat waktu terlewatkan hanya karena satu email yang ambigu, atau karena anggota tim takut menyampaikan masalah yang ada. Komunikasi yang buruk menghasilkan kekacauan, miskomunikasi, dan yang paling merugikan, proyek yang mandek dan tim yang pecah. Komunikasi yang efektif, di sisi lain, adalah fondasi kolaborasi. Ini bukan hanya tentang presentasi yang memukau di hadapan klien, tapi juga tentang hal-hal kecil. Bagaimana Anda memberi feedback yang membangun, bukan menghancurkan, kepada rekan kerja Anda? Bagaimana Anda mengajukan pertanyaan yang tepat, yang mampu mengungkap akar masalah? Dan yang sangat penting, bagaimana Anda menegosiasikan gaji atau kenaikan jabatan Anda? Komunikasi yang jelas dan percaya diri adalah apa yang memisahkan seorang karyawan biasa dengan seorang pemimpin. Seorang pemimpin menggunakan komunikasi untuk memotivasi, menetapkan visi yang jelas, dan mengatasi konflik tim. Tanpa kemampuan ini, Anda mungkin ahli di bidang teknis, tetapi karir Anda akan kesulitan untuk menanjak. Intinya, jangan pernah meremehkan kekuatan satu kalimat yang jelas dan terstruktur. Ia adalah kunci Anda menuju kesuksesan karir yang berkelanjutan. Sekarang, mari kita bahas area di mana dampak komunikasi terasa paling dalam. Hubungan personal. Disinilah letak pentingnya yang sesungguhnya. Jauh lebih berharga daripada negosiasi gaji atau presentasi di kantor. Hubungan yang kuat, baik itu dengan pasangan, keluarga, atau teman dekat, tidak dibangun di atas asumsi. Mereka dibangun di atas kejujuran dan keterbukaan dalam berkomunikasi. Berapa kali kita menyimpulkan apa yang dipikirkan orang lain tanpa benar-benar bertanya, dia pasti marah, atau dia pasti mengerti maksudku. Asumsi adalah racun pelan dalam hubungan. Komunikasi yang jujur adalah alat utama untuk membangun kepercayaan. Ini adalah bagaimana kita mengekspresikan kebutuhan tanpa menuntut, dan bagaimana kita mendengarkan dengan empati. Empati berarti Anda tidak perlu setuju dengan perasaan orang lain, tetapi Anda harus mengakui bahwa perasaan itu valid bagi mereka. Dan yang terpenting, komunikasi adalah alat terkuat kita untuk menyelesaikan konflik secara damai. Saat terjadi perselisihan, tujuannya bukan untuk memenangkan argumen. Tujuannya adalah untuk mencapai pemahaman bersama. Ini adalah tentang validasi perasaan pasangan,
memahami sudut pandang orang tua, dan menjadi teman yang benar-benar suportif. Bukan hanya sekadar memberi saran. Ketika kita mampu menyampaikan kerentanan kita dan menerima kerentanan orang lain dengan lapang dada, kita tidak hanya berbicara, kita sedang menciptakan ikatan yang jauh lebih dalam dan tak tergantikan. Setelah membahas komunikasi dengan orang lain, kita tiba pada bentuk komunikasi yang paling intim, namun seringkali paling diabaikan. Komunikasi dengan diri sendiri. Ini adalah monolog yang terjadi di kepala Anda. 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Kita menyebutnya self-talk. Bagaimana Anda berbicara pada diri sendiri saat Anda membuat kesalahan besar di tempat kerja? Apakah Anda langsung menghakimi dan berkata, "Aku bodoh, aku tidak bisa melakukannya"? Atau apakah Anda berkata, "Ini adalah pelajaran berharga. Aku akan coba lagi dengan cara yang berbeda"? Komunikasi internal Anda menentukan mindset Anda. Ini memengaruhi harga diri Anda, dan pada akhirnya, seberapa jauh Anda akan melangkah. Lebih dari itu, komunikasi yang baik juga berarti berani mengomunikasikan kebutuhan Anda sendiri kepada diri Anda. Ini berarti berani berkata tidak ketika Anda sudah terlalu lelah tanpa merasa bersalah. Ini berarti menetapkan batasan, boundaries, yang sehat dengan orang lain, yang merupakan bentuk komunikasi yang jelas mengenai apa yang dapat Anda toleransi dan apa yang tidak. Komunikasi yang jujur dengan diri sendiri adalah fondasi dari kesehatan mental yang baik dan pertumbuhan pribadi. Dengan mendengarkan suara hati Anda, rasa lelah, stres, atau keinginan terdalam Anda memberikan izin pada diri sendiri untuk berkembang, beristirahat, dan menjadi versi terbaik dari diri Anda. Ini adalah bentuk cinta diri yang paling mendasar. Kabar baiknya dari semua ini, komunikasi adalah skill, dan skill bisa dilatih. Anda tidak perlu langsung menjadi seorang orator ulung. Anda hanya perlu memulai dari 3 hal sederhana ini. 1. Latih mendengar aktif. Ketika seseorang berbicara kepada Anda, tugas Anda hanyalah mendengarkan. Tahan kuat-kuat keinginan untuk memotong, merumuskan balasan di kepala Anda, atau mengubah fokus kembali pada diri Anda. Cobalah teknik sederhana. Setelah mereka selesai bicara, ulangi inti ucapan mereka. Jadi, kalau saya tidak salah, maksud Anda adalah. Ini menunjukkan bahwa Anda benar-benar mendengarkan, dan ini adalah emas dalam hubungan personal maupun profesional. 2. Sadari bahasa tubuh Anda. Komunikasi nonverbal jauh lebih jujur daripada kata-kata. Ketika Anda berbicara, apakah postur Anda terbuka, punggung tegak, tangan tidak dilipat? Kontak mata yang tepat, anggukan kecil, atau senyuman dapat membuat pesan Anda ratusan kali lebih persuasif dan mudah diterima. Mulailah amati bagaimana tubuh Anda berbicara. 3. Berpikir sebelum bicara. Terutama dalam komunikasi penting atau saat terjadi konflik. Sebelum Anda merespons, ambil jeda beberapa detik, tarik napas. Tanyakan pada diri Anda 3 hal. Apakah ini jelas? Apakah ini perlu? Apakah ini bermanfaat? Dengan menunda respons yang reaktif dan memilih respons yang terencana, Anda akan meminimalkan salah paham dan memastikan bahwa setiap kata yang keluar memiliki tujuan yang jelas. Mulailah praktikkan ketiga hal ini hari ini. Anda akan terkejut melihat betapa cepatnya kualitas hubungan dan karier Anda mulai berubah menjadi lebih baik. Jadi, kita kembali ke awal. Komunikasi yang efektif bukan hanya soal pandai berbicara, ini adalah tentang kemampuan Anda untuk terhubung, dipahami, dan memahami dunia di sekitar Anda. Kita telah melihat bagaimana komunikasi adalah mata uang di tempat kerja, fondasi kepercayaan dalam hubungan personal, dan kunci untuk kedamaian internal melalui self-talk. Menguasai skill ini adalah investasi paling berharga yang bisa Anda lakukan. Bukan hanya pada karir Anda, tetapi juga pada kebahagiaan dan kualitas hidup Anda secara keseluruhan. Itu tidak berarti Anda tidak akan pernah salah paham lagi. Tapi itu berarti ketika masalah muncul, Anda memiliki alat yang tepat untuk memperbaikinya, mendiskusikannya, dan tumbuh darinya. Sekarang,
saya ingin mendengar dari Anda. Apa tantangan komunikasi terbesar Anda saat ini? Apakah itu di kantor, di rumah, atau bahkan dalam berbicara pada diri sendiri? Coba diskusikan di kolom komentar di bawah. Mari kita jadikan kolom komentar ini tempat untuk belajar dan bertukar pengalaman. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe untuk konten yang membantu Anda meningkatkan skill hidup lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.